Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam NKRI, salam merah putih. Ternyata yang mengkritik Pak Prabowo terkait kata-kata endasmu kemarin itu bukan hanya netizen-netizen yang dewasa atau remaja di atasnya yang mengkritik beliau. Ternyata sampai bucin pun itu juga mengkritik Pak Prabowo. Dan uniknya lagi, Ustaz andalan kita di Indonesia, Ustadz Abdul Somad, ternyata menyindir terus tentang program makan gizi gratis. Nah, yang lebih ngeri lagi adalah ada seorang aktivis perempuan yang cantik, saya jempol Anda. Karena kenapa dia berani dan nekat mengatai Pak Prabowo itu sebagai anjing? Tuh, agak lain kan, beraninya. Mantap, keren. Di saat menyampaikan orasi pada aksi Indonesia Gelap, Mulyono makin menyala. Benarkah? Mari kita simak videonya. Tugas negara itu bukan ngasih makan anak. Tugas negara itu ngasih kerja pada bapaknya. Ngurus bapaknya. Benar sekali. Negara itu menyediakan lapangan kerja. Bapaknya punya gaji, ngasih makan anaknya bergizi. Begitu konsepnya. Bagaimana anak dikasih makan dari APBN, sementara ayahnya dibiarkan tidak punya pekerjaan. Nah, gas apa ndas? Oh alan, ndas tidak boleh, ndas tidak boleh. Tidak baik itu, tidak baik ya. haram ya. Cailok. Haram nggak Ustaz? Tapi ndas kan wujud ini Ustaz, wujud kehormatan. Ndas itu kalau buat lele boleh, ndas lele boleh. Kalau untuk manusia, sirah, kepala itu bagus. Mustok, kok mustoko. Claro. Lagi-lagi Presiden Prabowo dihujat oleh mulut netizen gara-gara Presiden Prabowo ingatkan kepala daerah yang dilantik, saudara adalah pelayan rakyat. Ini nih hujatannya. Kamu pelayan Jokowi. Kalau presiden pelayan siapa? Pelayan rakyat atau pelayan Jokowi? Kalau saya pelayan Wiwi, kata Wowo. Aduh. Yang Omon pelayan Mulyono. Hidup Jokowi 3 kali dasmu. Si Kemo sendiri pelayan Jokowi. Aduh. Tolong mulut netizen jangan asal bicara, jangan asal ngomong. Pak Prabowo itu tidak seperti yang kalian ucapkan. Pak Prabowo adalah pelayan rakyat, presiden rakyat Indonesia, bukan pelayan Pak Jokowi, bukan. Kalian itu kalau memfitnah harus mikir dulu. Kalau ngomong hati-hati, nanti kalian bisa dipenjara kalau ngomongnya tidak hati-hati ya. Mulut netizen bahaya kalian ini, bahaya. Bahaya. Terlalu besar. Momen anak kecil kritik ucapan Prabowo, Dasmu, tolong presiden contohnya yang baik. Nah, ini si bocil nih. Sebetulnya aku tuh gak tahu kata dasmu. Oh, kata ayah, kata abah aku, dasmu itu palelu. Palelu itu artinya apa? Adalah pokoknya kata dasmu itu kata yang kasar ya guys. Omongannya jelek. Harusnya mencontohkan yang baik. Jangan bilang yang kasar. Hati-hati mulutnya ya. Prabowo. Menurut Papa gimana? Nggak boleh. Berarti dia sombong nggak sih? Tolong dong presiden contohin yang baik-baik ke rakyatnya. Apalagi aku anak-anak. Minta maaflah jika kamu punya Pintar kali kau, Dek. Betul. Sehat selalu, Adek. Perkataanmu dilihat semua orang. Tidak ada kata capek. Gejolak darah muda, nekat proposalnya maki Prabowo Prabowo dan Gibran memilih membuat undang-undang yang anti rakyat, tidak berpihak pada kita semua. Padahal ketika mereka waktu kampanye memohon-mohon membayar kita untuk apa? Untuk memilih mereka. Namun pada akhirnya suara kita tidak didengar. Maka kawan-kawan, saya mengajak kawan-kawan untuk rangkum satu sama lain, nyanyi bersama-sama. Shalalalalala.
kacung-kacung rezim yang berdiri di sana memprovokasi kita karena apa? Karena mereka dibayar lebih dari kita. Maka kawan-kawan, harusnya Prabowo Gibran sadar 100 hari tidak becus berdiri di istana. Lalu apa yang mau mereka lanjutkan? Apa yang mau mereka lanjutkan? Bahkan untuk penggal kepala-kepala mereka karena mereka tidak becus mendengarkan suara kita. Maka kawan-kawan, tidak ada kata akhir dari perlawanan. Perlawanan akan terus ada dan berlipat ganda. Jadi para kacung-kacung rezim, jangan pikir kita akan menyerah, karena kita tidak akan menyerah, karena kita akan terus berlawan sampai Prabowo Gibran sadar bahwa mereka tidak becus, bahwa mereka adalah Gambal anti Paramex tuh. kawan-kawan. Paramex. Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Bukan hidup Indonesia! Mulyono. Bukan hidup Mari kita tepuk Jokowi. tangan. Bukan Iya, karena ada tepuk tangan, prestasi, tapi karena negara ini resmi jadi panggung negara dagelan paling busuk. Kita ngomongin Burhanuddin Abdullah. Dulu, dia gubernur Bank Indonesia. Tapi bukan karena prestasi dia masuk berita. Tahun 2008, dia terbukti korupsi. Duit 100 miliar dari Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia. Banyak. Setelah divonis bersalah dan masuk penjara, harusnya itu jadi akhir kisahnya di dunia kekuasaan. Tapi ini enggak. Ini Indonesia, negeri yang selalu baik sama maling berdasi. Apa buktinya? Rencananya dia dikasih jabatan baru, Ketua Tim Pakar Danantara. Pakar? Waduh, dan Pakar apa? Pakar manipulasi. Kenapa orang yang pernah mengkhianati kepercayaan rakyat malah dapat posisi strategis lagi? Kita disuruh benci korupsi, Entahlah. tapi koruptor malah dikasih tahta. Kita diajari kalau maling itu salah, tapi kok malah makin naik pangkat ya. Jadi, untuk rakyat yang masih waras, udah siapkah kalian melihat lebih banyak maling naik jabatan? Atau kita masih mau diam aja, pura-pura nggak lihat sampai akhirnya negeri ini hancur sendiri? Halo guys, kita sedikit update soal Jokowi dan rencana keluarga makin peluncuran Badan menyala. Pengelola Investasi Daya Apa Anagata ini? Nusantara atau Danantara ya, yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2025 yang akan datang ini. Seperti yang sudah kita bahas beberapa kali, Danantara ini kan memang bertujuan katanya untuk mengoptimalkan kekayaan negara melalui investasi strategis. Ya mirip lah dengan lembaga investasi seperti Temasek di Singapura dan Hasanah di Malaysia. Nah, beberapa waktu belakangan ini ada sebuah infografik yang beredar nih mengenai struktur organisasi Danantara ini. Ya, jadi beredar luas di media sosial. Nah, dalam infografik ini tersebut nama Joko Widodo atau Jokowi dan putra bungsunya Kaisang Pangarep. Nah, mereka atau dua nama ini muncul dan akan diprediksi menempati posisi-posisi strategis dalam lembaga ini. Nah, Kaisang direncanakan akan menjabat sebagai holding operasional, sementara Jokowi juga digadang-gadang akan menempati posisi yang sangat penting di lembaga ini. Ya, peluncuran Danantara ini memang banyak menimbulkan kritik ya. Di banyak pihak yang khawatir bahwa lembaga ini dapat menjadi arena bancakan bagi para penguasa dan para pejabat, mirip dengan kasus korupsi di negara-negara lain yang memiliki lembaga yang serupa. Nah, kekhawatiran ini diperparah oleh kurangnya pengawasan yang ketat dari lembaga penegakan hukum. Dan ini tentu dapat menyebabkan penyalahgunaan dana publik tanpa konsekuensi hukum yang jelas. Ya, begitulah kira-kira. Ya, entahlah. Sepertinya dengan Danantara ini, Jokowi family semakin menyala. Salam. Oke bosku, kalau saya sih menganggap ucapan tadi aktivis cantik ini adalah merupakan bentuk kekecewaan yang sangat mendalam terhadap pemerintahan Pak Prabowo. Jadi wajarlah, kalau saya sih wajarlah ketika ia mengatakan itu, saking kecewanya itu terhadap pemerintahan. Banyak orang berteriak tuntut adili Jokowi, tapi kenapa sampai sekarang nggak diperiksa KPK? What happened? Oke bosku, gimana tanggapan kalian? Silahkan cantumkan di kolom komentar. Semoga kedepannya Pak Prabowo tak mengulangi lagi kata-kata ndasmu, karena itu akan ditonton oleh anak-anak kita sebagai generasi
mudah kedepannya untuk negeri tercinta kita NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.